Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dalam kegiatan kita kali ini. Sesuai dengan pamflet yang sudah saya sebarkan, bahwasanya kita di sini akan melakukan konseling sebaya dengan ketentuan yang sudah tertera dalam pamflet, yakni kita beranggotakan 7-8 orang, bertempat di Gazebo Ekip jam 3 sore. Benar seperti itu teman-teman? Benar. Teman mendaftar dalam konseling sebaya atas kemauan sendiri kan ya? Iya. Nggak ada yang terpaksa kan? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Jadi teman-teman sebelumnya udah pernah melakukan konseling sebaya Belum. Belum ya? Jadi tahu nggak apa sih konseling sebaya itu? Belum ya? Sedikit menjelaskan. Jadi konseling sebaya adalah suatu layanan bantuan yang diberikan oleh teman sebaya, yaitu kalian sendiri, dengan bantuan fasilitator yaitu saya, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh suatu individu. Diharapkan dalam konseling sebaya ini kalian bisa mendapatkan beberapa manfaat, yakni berani mengungkapkan pendapat, kemudian berani berbicara dan berpikir kritis untuk menemukan solusi dalam permasalahan. Apakah bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Lalu dalam kegiatan ini juga teman-teman diharapkan untuk aktif dalam berkegiatan, kemudian secara terbuka untuk menyampaikan masalahnya, dan yang ketiga adalah dapat menjaga kerahasiaan apa yang telah kita sampaikan di kegiatan ini. Mengerti teman-teman? Baik, teman-teman udah pada kenal belum nih? Belum. Kita kenalan dulu ya. Oke. Siapa yang mau setara perkenalan pertama? Ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Fariza Wifa, biasa dipanggil Dina. Halo Dina. Selanjutnya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Eliza, biasa dipanggil Dea. Halo Dea. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina. Halo Rina. Perkenalkan nama saya Anita Hamalia Putri, bisa dipanggil Ani. Halo Ani. Saya perkenalkan nama saya Marisa Mesyoro, biasa dipanggil Marisa. Halo Marisa. Selanjutnya? Halo semuanya, saya Risa Dicayani, biasa dipanggil Risa. Halo Risa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Belinda Putri Andi, biasa dipanggil Darwin. Halo Belinda. Dan yang terakhir saya sendiri, saya Salwa Syifaul Mawadah, kan bisa memanggil saya Kak Salwa. Halo Kak Salwa. Ya. Selanjutnya adalah kita akan membahas terkait kontrak ya teman-teman. Jadi di dalam kegiatan konseling sebaya ini kita memiliki beberapa kontrak yang disepakati bersama-sama. Nah, menurut kalian nih apa aja sih yang harus kita sepakati dalam kegiatan ini? Boleh? Mungkin kita tidak boleh memotong pembicaraan dari teman-teman yang cerita. Baik. Yang pertama, kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Kemudian, ya boleh. Mendengarkan dengan seksama. Ya, yang kedua, mendengarkan dengan seksama. Kemudian ada lagi. Harus mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Ya, baik, mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Ada lagi? Tidak datang terlambat ketika kegiatan dimulai. Baik, hendaknya datang lebih awal 5 menit sebelum kegiatan dimulai ya teman-teman. Kemudian, ya, Ketika berbicara atau menyampaikan pendapat, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. baik, menggunakan tutur kata yang baik dan sopan. Ada lagi? Ya.
Mungkin bisa ditentukan batas waktu kegiatannya, paling maksimal 1 jam. Oke, kita akan melakukan kegiatan ini kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Ada lagi? Kayak Ya. apa namanya, aturan bagi saya itu ketika sedang konseling dilakukan tidak boleh membuka HP. Ya, boleh. Jadi teman-teman HP-nya harap disimpan ya. Ada lagi? Cukup? Setuju ya teman-teman semua atas peraturan yang berlaku dalam kegiatan ini? Setuju. Nah, sebelum itu kakak punya ice breaking nih. Apakah teman-teman siap buat melakukan ice breaking? Siap. Oke, jadi ice breakingnya adalah ketika kakak bilang tepuk 1, berarti tepuk 1 kali. Begitupun tepuk 2 kali dan tepuk 3 kali. Nah, tapi kalau kakak cuma bilang angka, nggak ada tepuknya, kalian nggak boleh tepuk. Oh, oke. Ngerti? Oke, kita mulai ya. Tepuk 3, tepuk 1, 2. Lagi. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Udah fokus nih ya. Bismillah, sudah. Oke. Baik, apakah teman-teman semua sudah siap untuk melakukan sesi konseling sebaya? Siap. Oke, jadi sesuai pamflet yang telah disebarkan bahwa kita akan membahas topik tentang apa yo? Ya, benar. Jadi di sini teman-teman mempunyai permasalahan yang sama ya, yaitu insecure. Nah, siapa nih yang mau cerita duluan tentang insecure-nya? Saya Kak. Ya, boleh. Jadi kalau insecure yang saya rasakan itu insecure tentang pencapaian orang-orang gitu Kak. Orang-orang tuh kok bisa sih pada bisa mencapai ini, bisa mencapai itu, punya pencapaian loh, sedangkan saya tuh kayak di situ-situ aja gitu. Jadi kayak saya merasa minder gitu. Baik, jadi yang dirasakan Berlin adalah insecure terhadap pencapaian dari orang-orang di sekitar Berlin. Iya. Oke, jadi lalu teman-teman ada yang ingin bertanya? Boleh? Dari rasa insecure itu kamu ada apa ya, respon emosi gitu nggak sih? Istilahnya negatif buat kamu. Saya dari rasa insecure itu saya ngerasanya kayak cemas gitu sih. Cemas. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, boleh. Kalau dari perilakunya ketika kamu merasakan insecure itu kayak mana? Perilaku ya, karena aku tuh berada di lingkungan yang orang-orang itu udah punya pencapaian gitu. Jadi perilakuku itu punya tuh kayak menutup diri gitu, karena ngelihat orang-orang itu semuanya pada punya pencapaian, jadi kayak aku gini-gini aja, jadi kayak menutup diri gitu. Oh, jadi dari permasalahan Berlin ini apa sih yang ingin diubah oleh Berlin sendiri? Perilaku yang saya ingin ubah itu perilaku saya yang menutup diri itu sih, karena kalau saya terus-terusan menutup diri itu saya merasa terbatas untuk melakukan apapun. Teman-teman ada lagi? Boleh? Kak Berlin, aku mau nanya, kesulitan apa sih yang Kak Berlin rasain ketika Kak Berlin itu merasa insecure ke orang lain? Jadi kesulitan yang saya alami itu karena saya terlalu sering melihat orang-orang yang punya pencapaian, terus saya juga menutup diri. Kesulitan yang saya alami itu saya merasa terancam gitu. Itu terancam gimana ya? Apa takut ketinggalan sama orang lain atau gimana gitu? Iya, saya merasa terancam karena saya tuh stuck di situ-situ aja, jadi kayak
merasa tertinggal jauh dari mereka-mereka yang sudah bergerak maju dibandingkan saya gitu. Ya, bagaimana teman-teman, apakah ada yang punya permasalahan relate yang seperti Berlin katakan? Boleh. Jadi aku punya permasalahan yang sama ya kayak dari ini. Jadi itu kan emang aku tuh kan masuk kuliah itu kan masuknya tuh telat daripada teman seangkatan gitu. Dan teman-teman seangkatan tuh yang kuliah itu udah coba kerja, ada yang apa buka usaha dan mereka udah sukses, terus ada yang udah married, udah punya anak gitu-gitu. Jadi kayak aku tuh ada di posisi kayak merasa tertinggal di mereka gitu. Lalu apa emosi yang Rina rasakan ketika itu? Emosinya yang jelas sedih sih, sedih yang paling jelas. Kalau perilaku ada nggak perilaku yang ditimbulin dari situasi? Mungkin kalau sebelum kuliah itu perilakunya sama kayak dari dia menutup diri, tapi setelah kuliah mungkin lebih open ya. Setelah tadi kita mengetahui tentang permasalahan yang dialami Berlin, ayo coba teman-teman kita koneksikan antara keyakinan dan perilaku yang dialami oleh Berlin sendiri. Ayo teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau berpendapat? Ya boleh. Tadi kan kata Kak Berlin perilakunya itu menutup diri. Nah itu tuh ditentukan oleh diri sendiri atau karena pencapaiannya orang lain. Lebih ditentuin sama pencapaian orang lain sih, soalnya kan udah dari lama gitu dikelilingi oleh orang-orang yang punya pencapaian lebih gitu, jadi kayak dari situ barulah muncul perilaku saya yang menutup diri. Ada lagi? Mbak Beren, aku mau nanya nih, kalau misalkan di sekitar kita ini ada 100 orang dengan usia dan gender yang sama seperti kita, apa mereka juga akan menutup diri seperti Mbak Berlin? Menurut saya mungkin akan sama ya seperti saya, tapi balik lagi tergantung dari karakter masing-masing orang. Ya, ada lagi? Dari rasa insecure itu Kak Berlin ada keyakinan yang negatif juga nggak sih terhadap diri sendiri? Saya punya keyakinan bahwa diri saya itu kurang, diri saya itu nggak kayak orang lain yang punya banyak pencapaian, bisa melakukan banyak hal. Sampai sekarang masih berkeyakinan itu. Ya, tapi kalau menurut Kak Berlin itu termasuk keyakinan yang masuk akal banget. Sebenarnya nggak masuk akal juga ya, tapi gimana, saya masih susah buat keluar dari zona itu. Ada lagi teman-teman? Nah, apa yang dikatakan pada diri sendiri Kak Berlin tentang kesulitan perasaan terhadap Yang saya katakan kepada diri saya sendiri, itu duh kok orang-orang itu bisa ya melakukan banyak hal dan mencapai banyak pencapaian gitu, sedangkan saya cuma stuck di sini-sini aja kayak orang-orang, jadi kayak ngerasa minder gitu. Ada lagi teman-teman? Cukup? Ya. Oke teman-teman, jadi benar apa yang sudah kita bahas bersama tadi, bahwasanya keyakinan itu ada keyakinan baik dan keyakinan yang tidak baik. Tadi Beliau sudah mengatakan bahwa dia menganggap dirinya itu tuh rendah, tidak seperti orang lain karena dia belum mencapai apa yang seperti orang lain capai. Sebaiknya Berlin menganggap bahwa dirinya itu positif karena pencapaian orang itu berbeda-beda ya, dan pasti Berlin itu mempunyai potensi tersendiri. Nah, tadi juga sudah disinggung sama Rina bahwa dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh Berlin. Nah, jadi Berlin itu tidak sendiri menghadapi masalah ini. Jadi Berlin bisa sharing dan minta tips ke saya dimana Berlin. Bisa Kak, terima kasih. Tadi kan kita sudah mengkoneksikan antara keyakinan dan perilaku. Nah, sekarang kita bantu Berlin untuk
Jadi gini, kalau Kak Berlinda sendiri kan yakin bahwa diri sendiri itu kurang. Terus apa sih yang bikin Kak Berlinda itu tetap akan menutup diri Kak Berlinda? Kalau saya memiliki keyakinan bahwa diri saya kurang, seharusnya saya tidak menutup diri. Tetapi pada faktanya saya sampai sekarang masih belum bisa membuka diri. Jadi itu masih belum bisa keluar dari zona itu. Yang lain? Ya Kak, kalau Kak Berlin yakin bahwa diri sendiri Kak Berlin tidak kurang, apa yang Kak Berlin rasakan? Kalau diri saya tidak kurang, pastinya saya akan bisa berbuat banyak hal, bisa melakukan aktivitas apa saja tanpa terhambat oleh perilaku-perilaku saya dan pikiran-pikiran saya yang negatif. Kalau dari diri Kak Belinda tuh hal apa sih yang perlu diubah agar apa ya emosinya itu lebih sehat? Hal yang harus dirubah, mungkin yang pertama dari pikiran saya sendiri, karena saya itu memiliki pikiran yang negatif. Jadi saya itu memandang diri saya itu rendah, saya itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan hal yang membuat diri saya itu bangga, tidak ada pencapaian yang bisa saya capai. Ada lagi? Saya Kak, Ya boleh. Menurut Kak Berlinda sendiri, waktu yang terbaik untuk bisa yakin bahwa diri sendiri itu bisa lebih, itu saat Kak Berlinda merasakan emosi yang sehat atau yang tidak sehat? menurut saya pada saat merasakan emosi yang sehat ya, karena kalau emosinya sehat jadi kita tuh bisa melakukan apapun tanpa terhambat oleh situasi yang menghambat tadi. Benar ya Berlin, apa yang sudah dibahas tadi. Sebaiknya Berlin merubah keyakinan irasional untuk memandang diri Berlin sendiri lebih positif. Kemudian selanjutnya apakah Berlin bisa berkomitmen untuk mulai memandang diri sendiri lebih positif? Insya Allah saya akan berkomitmen pada diri sendiri dan berusaha untuk melakukannya. Baik. Jadi teman-teman tadi sudah didengar juga bahwa Berlin sudah berkomitmen pada diri sendiri untuk memandang dirinya lebih positif. Selanjutnya tadi kan sudah kita dengar sendiri bahwa Berlinda berkomitmen untuk merubah pandangan terhadap dirinya sendiri. Nah, sekarang kita bantu Berlinda untuk meyakinkan dirinya lebih lagi untuk memandang dirinya itu lebih positif lagi. Dari teman-teman ada yang mau bantu dari? Boleh. Oke, jadi kan tadi kita udah bahas banyak ya tentang komitmen kreatif dan tadi Kak Belin bisa jelasin lagi nggak Kak Belin itu sudah berkomitmen tentang apa? Oke, jadi saya sejauh ini akan berkomitmen untuk merubah pikiran saya yang tadinya memandang rendah diri sendiri, yang beranggapan bahwa diri saya itu tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa seperti orang-orang yang mempunyai banyak pencapaian gitu. Jadi saya akan mengubah pikiran itu menjadi pikiran yang lebih positif lagi, dengan memandang diri itu lebih baik lagi, bahwa saya itu pasti ada kok kelebihannya kalau misalkan saya itu berani keluar dari zona nyaman dan mencari jati diri saya itu. Ada lagi teman-teman? Saya Kak, Ya boleh. Kalau tadi kan Kak Berlin pengennya merubah keyakinan yang negatif menjadi positif. Nah, itu keyakinan itu tuh menurut Kak Berlin udah benar atau masih salah? Menurut aku udah bener sih, soalnya kalau aku nggak merubah itu, aku bakal terus-terusan terperangkap di dalam situasi menutup diri tadi. Jadi nggak bisa ngelakuin apapun karena perilakunya saya tadi tuh menutup gitu, jadi nggak terbuka. Tapi udah pernah coba belum? Tetap malah terbuka.
hanya terpikirkan saja sih, tapi belum ada aksinya, cuma terlintas gitu aja. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Oke, bener ya, Berlin sama sebaiknya mulai dari sekarang tadi mulai yakin untuk memandang diri Berlin lebih positif. Kayaknya teman-teman udah pada nggak fokus nih ya, udah lemas. Iya. Gimana kalau kita melakukan ice breaking dulu? Yeay. Jadi saya punya permainan. Jadi teman-teman silakan berhitung dulu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi kita akan bermain konsentrasi. Contohnya konsentrasi. Mulai. Kanan sebutin angka yang kita punya tadi. Nah, yang kiri sebutin angka bebas, tembak aja sampai 7. Iya. Mengerti teman-teman? Oke, kita mulai ya, dari saya dulu. Yuk. Konsentrasi dimulai. 07. 1, 5, 6, 6, 3, 1, 7, 6, 6, 2, 2, 4, 4, 2, 2, 3, 3, 1. lagi Kak. Ini nembak gue terus ini. Sekarang ganti. Peraturannya nambah lagi, nggak boleh sebutin angka setelahnya. Atau nggak boleh 7. Kalau 7 nggak boleh nyebutin 6. Kalau 1 nggak boleh nyebutin 2. Aku 7 dong. Berarti Apa ngacak. setelahnya? Kalau sebelum Berarti ngacak. nggak boleh. Masa sih? Nggak boleh nyebutin Yang sebelumnya. Ya gue nyebutin siapa? Udah ini aja depan. Ini sama ini. Iya. Iya. Nol. Oke. 7 sama 2 nggak boleh. Terus. Oke, siap semuanya? Siap. Mulai dari yang terakhir. Konsentrasi dimulai. 1, 4. 4, 1. Gimana minta? Belum. Penuh lagi HP ini. Bentar lagi lagi. Ayo, sekali lagi ya. Seruput juga nyawa orang. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. 1, 3, 5, 7, 7, 4. 4, 1. Ampun bang. Tidak bagus ya. Sekali lagi, ayo. Harus fokus ya. Ayo, dimulai dari Dina ya. Konsentrasi dimulai. 4, 1. 1, 7 nggak bisa. Oh, boleh. Hitungin berapa? Ayo fokus Awalnya semuanya. 7 sama 5 dia. Iya. Dia ngeliatin. Gue udah ngeliat dia juga lupa nomornya. Itu nomor saya nggak ada yang itu. Ayo lagi. Saya mau nyebutin ya kamu nggak boleh. Konsentrasi dimulai. 1, 5. 5, 1, 6, 2, 2, 7. 7, 3. 3, 6. 6, 4, 4, 2. 2, 5. 2, 3. Salah nomor. Iya. Cukup. Tapi seru. Udah semangat. Lagi. Pasti jelek nih dia. Guys, sekali lagi. Ya udah, dimulai dari Rina ya. Yuk. Konsentrasi dimulai. 5, 1, 1, 4. 4, 2. 2, 6.
6 3 3 7 7 4 4 1 1 5 5 1 Malah balik-balik kan paling udah seru cukup kan belum? jadi Kasih hukuman, hukum. Kak. Iya hukum. Jadi apa nih? Hukum. Kamu juga sering salah kalau tepuk. Beli nasi kotak. beli es krim. Oke teman-teman, selanjutnya tadi kan Berin sudah berkeyakinan nih untuk merubah eh, pandangannya kepada diri sendiri untuk lebih positif. Nah, sekarang kita bantu Berin yuk untuk mencari solusinya. Apakah teman-teman ada yang mau memberi solusi buat Berin? Boleh? Oke, jadi ini saya ada saran solusi buat latihan ya. Mungkin per hari ini bisa dicoba. Jadi kalau ada peluang, Kak Berin bisa membayangkan ada di situasi melihat pencapaian orang lain. Misal orang lain itu lagi juara lomba gitu lah. Terus Kak Berin coba merasakan emosi negatif apa sih yang ada gitu. Coba dirasakan dulu, terus mulai alihin, mulai nggak apa-apa emosinya negatif kayak gini, terus coba alihin mungkin pakai mana ya cerita ke orang lain, ke teman, terus keluarga gitu, atau mungkin kita juga bisa gitu. Habis itu melakukan hobi juga, mungkin hobi yang disukai dari yang apa ya pikirannya tuh lebih positif juga. Ada lagi teman-teman? Izin nambahin Kak. Oke, izin nambahin ya teman-teman. Mungkin setelah yang saran latihan yang disebutin sama Kak Anin tadi, aku nyaranin coba Kak Berin melakukan refleksi pada diri Kak Berin sendiri. Itu kayak oh saya itu udah melalui emosi negatif dan sebagainya gitu, berarti cara mengatisnya itu bagaimana ya gitu. Kayak gitu aja sih Kak. Baik. Jadi tadi kan sudah dikatakan oleh Anin dan Marisa bahwa Berin melakukan latihan dan melakukan refleksi. Nah, kira-kira nih teman-teman berapa sih waktu untuk latihan itu? Kak, Ya, boleh. menurut saya waktunya itu 15 menit. Alasannya karena biar nggak menyita waktu, terus biar nggak bosan. Ada lagi? Ya. Kalau menurut saya latihan yang waktu buat latihan yang efektif itu kurang lebih 30 menit, karena di situ kan ada buat refleksi juga. Jadi kalau buat refleksi itu waktunya harus lebih panjang, karena di situ kita lebih enjoy, karena kan buat merefleksi dirinya dari. Oke, menurut teman-teman sendiri yang lain lebih efektif yang 15 menit atau 30 menit? Lebih ke 30 menit sih kayaknya, karena yang benar kata Alina tadi, jadi menurut itu waktu yang efisien itu benar 30 menit. Karena kan tadi dapat solusi dari aku sama dari Kanin itu kan, dari aku sendiri ada refleksi, sama Kanin itu kan latihan kayak membayangkan. Nah menurutku kalau untuk 10 menit itu kurang sih, jadi 30 menit itu lebih efektif gitu. Bagaimana dari Berin sendiri, apakah solusi dari teman-teman yang bisa diterima? Oke, saya akan mencoba untuk menerapkan solusi yang udah dikasih sama teman-teman dari Kak Anin sama Kak Marisa. Jadi saya akan mulai menerapkannya mulai hari ini atau mungkin besok, dan saya akan menerapkannya selama 30 menit. Sebenarnya kita sudah kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Jadi apa sih yang dapat teman-teman simpulkan dari konseling sebaya ini? Boleh? Oke, jadi tuh wajar ya untuk melihat diri sendiri itu lebih rendah dari orang lain, karena kan kita punya kemampuannya sendiri, terus pasti ada masa jayanya sendiri gitu, dan kita tuh sebaiknya bangkit, nggak terlalu larut dalam kesedihan, dalam kecemasan, juga takut tertinggal. Ada lagi yang lain? Kalau dari saya sendiri,
setelah mengikuti konseling sebaya ini, saya merasa jadi lebih lega dan terbuka lah pikirannya, dan mendapat motivasi juga buat bangkit dari keterpurukan yang kemarin dan merubah diri untuk menjadi yang lebih baik. Ada lagi yang lain? Atau apa sih yang teman-teman rasain setelah melakukan konseling sebaya ini? Perasaannya bagaimana? Boleh. Jadi lebih lega ya Pak, karena ternyata ada orang lain juga yang apa ya, ada di situasi yang sama kayak aku gitu. Saya nggak sendiri. Apakah yang teman-teman yang lain relate apa yang dikatakan Anin? Ya. Oke. Apakah sudah cukup atau ada yang ditambahkan lagi? Paling Kak, ya, dari sini kan belajar kayak jangan samakan pencapaian orang lain dengan pencapaian kita, karena masing-masing diri itu punya prosesnya masing-masing. Jadi melangkahlah setahap demi setahap. Apakah sudah cukup teman-teman? Kurasa cukup. Cukup. Jika cukup, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini.